RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Alhamdulillah berbagai segmen kita di media ini untuk menyampaikan untuk kemajuan Aceh Manik. Namun sebelumnya pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Ustadz Jaya ya. Kalau saya panggil Ustadz Jaya, nanti lengkapnya silakan Ustadz perkenalkan saja dulu ya. Eh, Siap. Alhamdulillah beliau adalah sebagai tokoh masyarakat juga di lingkungan Kecamatan Samanik ini, khususnya di Kelurahan Cisartan Endah. Nah, dalam hal ini sengaja kami mengajak Ustadz untuk hadir di podcast ini agar bisa menyampaikan sejauh mana program-program beliau emban nih selama ini, dan untuk terutama untuk kemajuan keagamaan di lingkungan Kecamatan Acamanik, Ustadz ya. Yaitu Insya sebagai Allah. pembuka saja, Ustadz. Untuk itu silakan untuk memperkenalkan nih lengkap saja namanya ya, agar netizen atau sahabat podcast lebih mengenal lagi pada Ustadz. Siap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak dan juga para netizen, juga para pemirsa dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Saya panggil Aki aja. Aki saja. Sudah diundang di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Dikhususkan di Kecamatan Arca Manik ini, mobil khusus lagi di Cisarantan Endah. Terima kasih atas kesempatan undangan ini. Perkenalkan, saya Jaya El Fahmi. Tepatnya tinggal di Kelurahan Cisarantan Endah, RW 07. Kalau kampung halaman tuh lebih dikenal Liok Girang. Liok Girang ya. Ya. Kebetulan alhamdulillah aktivitas saya seharian sebagai salah satu pengajar di beberapa majelis taklim, khususnya di Cisarantan Endah, atau mungkin ada beberapa tempat di luar Kecamatan Arca Manik. Dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan warga masyarakat sekecamatan Arca Manik, terlebih di wilayah Cisarantan Endah ini. Dan alhamdulillah qadarullah pula saya diamanahi dalam hal ini di tingkat Kelurahan Cisarantan Endah ini, saya sebagai ketua MUI Kelurahan Cisarantan Endah, dan di tingkat kecamatan saya pun sebagai sekretaris MUI di Kecamatan Arca Manik juga. Double jabatan. Mungkin itu saja perkenalan awal. Barangkali ada hal yang ingin kita obrolkan bersama. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi warga masyarakat di Kelurahan Cisarantan Endah, Arca Manik pada umumnya. Amin. Oke Ustadz, barusan saya mendengar bahwa profesi Ustadz dua ya, sebagai pengajar, pendidik, juga di kelembagaan juga aktif ya. Insya Allah. Nah, saya itu pingin agar masyarakat nih, agar para netizen, sahabat podcast khususnya Arca Manik nih ya, lebih khusus lagi Cisarantan Endah ya, insya Allah tayang sampai mendunia nih. Amin. Tadi disampaikan bahwa Ustadz itu juga sebagai ketua MUI di tingkat Kelurahan Cisarantan Endah. Betul. Nah, ini Ustadz, dalam hal keagamaan ini sebetulnya kan sangat riskan ya. Kalau dalam hal-hal tertentu gitu kan ya, seperti yang kejadian yang sudah nih, nggak akan kita bahas nih. Jadi tugas, fungsi, dan pokoknya itu Ustadz ya, selain dari pengajar tadi, nanti pengajar pertanyaan kedua nih dari saya nih ya. Jadi yang pertama, karena Ustadz sebagai ketua MUI di Kelurahan Cisarantan Endah, plus juga sekretaris MUI di Kecamatan Arca Manik. Betul. Ya kan, berjenjang. Nah, insya Allah Ustadz naik terus ke atas nih, bisa sampai ke kota juga, provinsi. Insya Allah. Silakan Ustadz dijelaskan dulu tupoksinya Ustadz. Tupoksi MUI tentu membidangi dalam bidang keagamaan. Betul. Dan kemasyarakatan.
lebih kepada hal-hal yang bersifat sosial, dikhususkan di bidang agama. Iya. Apakah itu di kemasjidan atau di majelis taklim atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Betul. Dan peran fungsi MUI tentu kaitan dengan keagamaan ini emang khususnya di Arca Manik ya, kita tahu termasuk daerah-daerah yang heterogen, Betul. baik itu dari segi penganut agama Betul. yang mungkin lengkap ya di kita di Lengkap. Arca Manik ini, termasuk permasalahan-permasalahan internal keagamaan juga seringkali saya sebagai pengurus MUI itu diundang untuk sebagai mediator atau fasilitator yang memfasilitasi beberapa paham keagamaan yang berbeda ya. Betul. Seperti mohon maaf saja saya sampaikan adanya paham Syiah di kita, Iya. adanya paham Ahmadiyah. Iya. Ya selain tentu organisasi-organisasi yang resmi di kita, ya alhamdulillah sebetulnya tidak ada permasalahan. Hanya mungkin ada kalanya gejolak di masyarakat itu, kita sebagai pengurus di MUI mau tidak mau kita harus berperan aktif, Turun tangan ya. turun tangan. Walaupun pada hakikatnya kita bukan lembaga yang bisa memvonis. Iya. Kita hanya sebagai memfasilitasi, menengahi dalam hal-hal keagamaan yang tentu dalam hal keagamaan ini yang berbeda, yang diakui terutama di Indonesia, ya kita sebagai pengurus di MUI terjun langsung di masyarakat. Betul. Apabila ada keluhan-keluhan yang bertentangan. Itu saja pengalaman kami barangkali ya selama jadi pengurus MUI ini. Iya. Ya. Berarti AMO itu kan sebuah lembaga keagamaan ya Ustaz ya. Betul. Tapi kan tidak notabene tidak hanya satu agama saja kan. Jadi posisinya tuh untuk merangkul semua agama kan sebetulnya ya. Untuk menetralisir apa seperti itu Ustaz? Bukan sih. Kalau itu lebih ke tupoksinya ada namanya saya lupa nama istilah itunya. Tapi yang jelas kalau MUI itu lebih kepada khusus ke agama Islam. Oh ya kan ya, karena betul. Karena Islam dari Majelis golongan Ulama juga ya. Indonesia ya. Kalau itu ada lembaga kerukunan beragama FKUB mungkin ya. FKUB. Ya betul. Itu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di FKUB tugasnya. Nah itu lebih merangkul kepada seluruh agama yang diakui di kita di Indonesia. Iya. Tapi kalau MUI lebih fokus kepada agama Islam. Ya sesuai dengan judulnya, Majelis Ulama Indonesia. Iya, Walaupun saya secara pribadi kadang label itu malu karena belum sesuai. Mungkin saya ini salah satu pengurus MUI yang bukan ulama. Oh, kata siapa? Karena Majelis Ulama Indonesia. Tapi mudah-mudahan lagi sedang belajar, mudah-mudahan label itu melekat dengan diri kami. Betul. Pengurus. Mohon doanya saja. Amin. Silakan. Ya. Terus kalau kita lihat lagi bahwa Majelis Ulama Indonesia itu lembaga keagamaannya. Ya, betul. Tapi banyak fokusnya tuh di kesosialannya saja. Ya, betul. Emang yang namanya agama itu interaksinya dengan sosial. Sosial ya, dengan masyarakat. Seperti gini, mengurus jamaah. Jamaah itu kan orang ya. Secara Betul. sosial. Terus kegiatan-kegiatan seperti hari besar Islam dan lain sebagainya juga emang memiliki sosial. Iya. Bahkan termasuk paham-paham juga kan para pelakunya ya orang juga jadi sosial juga itu. Emang justru tugas terbesar dan boleh jadi katakan terberat bagi MUI itu yaitu mengurusi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan. Yang heterogen tadi yang ya saja. Tadi saya sampaikan juga betul bahwa di masyarakat itu kan heterogen. Dari mulai paham keagamaannya sampai ke pemikiran atau mazhabnya, Betul. termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Betul. Ya, alhamdulillah sudah diakui, terakomodir di kita semuanya
Alhamdulillah. Selama ini dalam hal pemahaman keagamaan Camanik pada umumnya, Cisaranten Endah pada khususnya, alhamdulillah bukan hanya stabil tapi sangat rukun. Sangat rukun ya, Sangat. alhamdulillah. Dan saya sering masuk ke beberapa tempat yang organisasi berbeda, mereka welcome. Ketika tahu emang saya dan rekan-rekan kami di pengurus MUI bahwa kita adalah pengurus MUI, alhamdulillah mereka welcome. Alhamdulillah. Dan masyarakat pun walaupun ada satu dua letupan-letupan kecil ya di masyarakat, ya kita Biasa. sering Dinamika tuh. kita menyampaikan ya itu hal sesuatu yang biasa selama itu terakomodir oleh peraturan, baik itu peraturan negara apalagi peraturan agama dalam hal Ustaz. ini. Ya. Ya, jadi peran fungsi utama dari MUI itu sendiri adalah khusus ya untuk keagamaan Islam. Nah, kan di Islam sendiri itu Ustaz, banyak tadi mazhab ya. Mazhab atau golongan nih. Seperti ya ini punten ya saya sampaikan, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, terus ada kan banyak kalau nggak salah tuh Iya, Ustaz ya. iya. Nah, itu ada beda. Jadi semua itu dirangkul di MUI enggak sih Ustaz gitu? Semua Pak, semua. Semua MUI golongan lah ya, katakan ya. MUI itu ketika kami duduk di MUI seperti kota ya, setingkat kota, Tingkat kota. itu semua ormas-ormas keragamaan dari mulai NU, Muhammadiyah, Persatuan, Iya. dan yang lain-lainnya kita semuanya duduk bersama di majelis MUI Subhanallah, itu. Ustaz. Nah, makanya kita pun ya mungkin kalau sekupnya level kelurahan tidak sebanyak Tidak heterogen sekompleks kota gitu ya. kota gitu. Jadi terutama di Cisaranten Endah ya. Nggak terlalu banyak ormas-ormas ini yang Jadi intinya juga di MUI itu punya data juga ya. iya Pak. Data dari tadi bukan golongannya ormas gitu ya. Ormas bukan mazhab pula. Iya, bukan mazhab pula. Ormas keagamaan gitu kan Iya, yang seperti ormas. tadi. Jadi alhamdulillah ya bisa duduk bareng, bisa memutuskan bersama-sama gitu Betul, ya. Tapi mungkin saja tadi yang dikatakan Ustaz itu bahwa kan tidak tadi kalau level kota kita kompleks ya. Betul. Level kota Bandung sajalah dari berbagai ormas-ormas itu kan pasti ada kan. Tapi mungkin kalau di breakdown lagi ke bawah seperti di kelurahan lah tadi ya seperti itu. Mungkin ormas-ormas itu tidak terlalu banyak mungkin saja. Ormas keagamaan maksudnya bukan ormas LSM bukan. Betul. Di kita Cisaranten Endah tidak terlalu banyak lah. Pasti Tapi ada dominannya ya. Hanya saja mereka biasanya lebih kepada aktif di luaran karena NU, Muhammadiyah, Iya. Persatuan dan yang lainnya, Al-Wasliyah dan lain-lain sebagainya itu biasanya di level kota mereka lebih ini. Kalau di tingkat kelurahan kita berbaur, tidak Bersama. lebih menonjolkan Tidak saya menonjolkan ini, diri saya ya. ini, Oh gitu. iya betul. Biasanya dari mulai level kecamatan sesana sudah Iya. mulai Iya. kegiatan-kegiatan organisasi. Walaupun ada tingkat ranting ya sampai ke kelurahan. Ya, kalau sekarang saya perhatikan juga Ustaz, alhamdulillah ya dengan fungsi peran dari MUI itu sendiri ya yang saya perhatikan kalau dulu-dulu nih selagi saya masih muda nih, sekarang udah tua Ustaz. Sering ada kontak pembicaraan beda itu, beda ini jadi ribut nih ya. Terkadang gitu kan. Oh si itu mah begini, si ini mah begini gitu. Nah, ini penyelesaiannya gimana Ustaz seperti itu? Baik. Tapi kan kalau konflik yang sangat mencolok mah kan nggak pernah ya. Tapi itu pasti muncul ada gitu loh. Baik, Pak. Kita tidak menafikan hal-hal yang terjadi di masyarakat, perbedaan tata cara ibadah Iya. satu personal ya dengan personal yang lain, atau satu lembaga seperti masjid satu dengan yang lain pasti ada perbedaan. Dan alhamdulillah karena secara pribadi ya saya kan suka keliling masuk masjid nih. Iya. Yang saya Ronsau tahu ya Ustaz ya. karena memang tugas kita dan memang sudah di sana, kita sudah terjun langsung di masyarakat. Secara ini pribadi saya sering mohon maaf misal Iya. satu masjid ini kunut, masjid Ya. yang lain ini tidak Nah. kunut. Ketika dulu ya mindset kita di masyarakat
bahwa ketika orang yang satu kunut dengan yang satu lagi tidak kunut, seolah-olah bukan saudara gitu. Nah, itu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita sebagai ini juga tugas MUI ya menyampaikan Penyuluhan ya. terhadap. Nah, secara pribadi atau teman-teman kita yang lain ketika ada tugas ceramah, tausiah, khutbah gitu. Ya, Nah, itu sedikit disisipkan ke sana disisipkan. bahwa ketika kita berbeda dengan tata cara ibadah kita, itu pun yang bersifat furu'iyahnya, yang istilahnya yang bukan yang fardunya Betul. atau yang rukunnya. Nah, kita tidak Ya, kita rukunnya mah sampaikan. sama kan Ustaz ya? Iya, justru itu ketika sholatnya sama, rukunnya sama, juga Tuhan yang disembahnya juga sama, Sama gitu. panutannya nabinya sama. Kami sampaikan itu adalah saudara kita. Oh, ketika ada tata cara yang berbeda di masyarakat, saya pikir itu sesuatu nilai apa? Hazanah di dalam Islam. Iya. Bahwa Islam itu wah hebat, Rahmatan bahwa lil rahmatan lil alamin, alamin, ya. bahwa Islam itu luas, bahwa hasanah keilmuan juga banyak. Kenapa juga sampai muncul mazhab? Berarti menunjukkan bahwa keilmuan itu boleh berbeda tapi tujuannya sama. Iya, betul, Ya, Ustaz. pemahaman kita boleh beda tapi tujuannya sama. Iya. Gitu. Ya, itu kan ya kan ada peribahasa tuh kepala sama berbulu, isinya kan beda ya sekarang gitu. Betul, betul. Ya karena kan kenapa sih harus harus suatu keyakinan dipermasalahkan? Karena kan kita nabinya jelas, Nabi Muhammad ya. Betul. Kitab sucinya jelas Al-Qur'an saja. Yang disembah ya Allah kan gitu ya. Betul, betul. Kenapa? Tapi ya itulah di masyarakat. Nah, cara menangani itulah yang mungkin Ustadz juga selaku penyuluh juga ya. Selaku penyuluh juga mungkin untuk memberikan pencerahan-pencerahan terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kan apa istilahnya untuk apa ya untuk lebih meningkatkan kerukunan lagi kan saja. Betul. Apalagi kan terkadang kalau sekarang fenomena di masyarakat itu beda dikit juga suka ribut saja. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya MUI ya peran serta Ustadz dalam memberikan penyuluhan memberikan ilmu-ilmu tentang keagamaan itu kan lebih baik lagi Ustadz ya. Insya Allah. Gitu. Itulah tugas kita di MUI dan juga tugas semua. Sebetulnya bukan hanya tugas MUI, tugas-tugas para pendakwah, daiyah, juga secara umum tugas kita sebagai seorang muslim, muslimat. Betul, Ustadz. Karena kita emang diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu dalam perkara agama. Iya. Nabi sering kita dengar berpesan, baligu ani walau ayat. Atau di dalam Al-Quran sendiri, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan seterusnya. Bahwa kita emang diperintahkan. Dia sebetulnya dakwah ini bukan tugas ustadz, bukan tugas kiai. Tugas semua ya, Ustadz. Apalagi tugas MUI, bukan Berat, tugas semua. Gitu. Nah, kita bersama-sama bahwa ketika kita kerjasama juga prinsipnya sama-sama kerja gitu. Betul. Insya Allah agama ini akan tersebar dengan baik juga insya Allah. Apabila penyampaiannya baik juga tujuannya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Insya Allah. Jadi jadi ingat Ustadz nih terinspirasi barusan walau ani baligu ayah ya. Jadi sampaikan meskipun satu ayat ya. Mau pedas mau manis ya itulah harus disampaikan Ustadz ya. Betul Pak. Wah, emang di keterangan itu walau kana murron, di lanjutan hadis tersebut walaupun keadaannya pahit gitu. Keadaannya pahit. Nah, Iya. pahit itu dalam artian boleh jadi ketika kita menyampaikan orang lain tidak menerima Apa yang kita sampaikan. apa yang kita gitu ya. sampaikan karena persepsinya mungkin berbeda. Ketika kita menyampaikan itu adalah sesuatu yang dari agama, seolah-olah mereka didikte. Itulah ketika terjadi awal agama muncul seperti itu. Ya. Bahwa seolah-olah agama itu merampas hak Orang lain. Gitu. Itulah yang terjadi ketika awal mula muncul Islam ini, sehingga tidak sedikit di antara teman-teman kita ketika kita menyampaikan sesuatu yang dalam tanda petik berbeda, Iya. seolah-olah kok seperti itu ya, harusnya begini, kan saya punya hak juga. Nah, itulah yang kita tidak pahami, sehingga ujung-ujungnya pahit dirasakan oleh kita yang menyampaikan. Padahal itu adalah kebenaran yang harus Kebenarannya disampaikan. meskipun pahit tadi Ustadz ya seperti itu. Ya itu kan jelas kan kalau bicara juga
Ya, saya jadi inget nih Ustadz nih kalau bicara dengan Ustadz jadi suka muncul lagi di memori tuh ya. Kadang kan bicara juga harus baik Ustadz ya. Betul. Apa istilahnya tuh Ustadz namanya tuh? Wakulu kolan sadidan ya. Kaulang sadida. Jadi bicaralah yang baik-baik seperti itu. Oke Ustadz, dari tupoksi tadi fungsi peran dan tugas pokoknya MUI itu ya sebetulnya bukan hanya tugas lembaga ya Ustadz ya. Tadi udah disampaikan oleh Ustadz bahwa kita pun selaku umat Muslim ya punya hak punya kewajiban bukan punya kewajiban juga untuk menyampaikan apabila kita. Nah makanya di sini mungkin harus banyak belajar saja. Ya kalau tidak belajar mau bisa dari mana gitu kan. Betul. Nah oke saat tadi kita bahas tentang Majelis Ulama Indonesia ya. Ya kalau aku doakan sih Ustadz bisa langsung ke atas nih. Ya berjenjang satu keilmuannya ya. Ya memang kan segala sesuatu juga dari bawah dulu kan. Tapi insya Allah Ustadz saya doakan Ustadz bisa yang bisa langsung ke tingkat nasional lah. Amin, Ya amin, kalau insya cita-cita mah harus tinggi langit Ustadz ya. Amin insyaallah. Nah oke selanjutnya Ustadz nih karena Ustadz tadi bergerak juga di bidang pendidikan ya. Yang tadi sebelum kita duduk di meja ini ngobrol-ngobrol juga warawiri terus nih Ustadz nih sampai waktunya habis nih ya. Jadi segmen apa saja nih yang Ustadz sampaikan kepada para jemaah yang ada di Kota Bandung lah, pasti Kota Bandung nih Ustadz nih ya. Udah levelnya beda-beda gitu ya. Ya, apakah untuk level anak-anak, terus apa level bapak-bapak, level ibu-ibu kan situ ya. Pengajian-pengajian lah seperti itu Ustadz, bangga Ustadz. Baik. Mungkin lebih ke muatan materi ya yang disampaikan. Ke materi yang disampaikan. Emang bergantung satu daerah atau masjid karena saya lebih banyak dari masjid ke masjid karena ke masjid ya. Kalau di dunia pendidikan formal beberapa tahun terakhir ini saya resign karena saya sampaikan pula ini karena saya fokus sedang bangun pondok nih. Tapi emang pondoknya kebetulan bukan di Kota Bandung, yaitu di Nagreg. Tapi di sini pun kita punya lembaga pendidikan sih di Kota Bandung juga. Oh, di sana cabang gitu. Ya di Nagreg cabang gitu. Di sini pusatnya di sini. Insya Allah doain aja. Itu di Nagreg, insya Allah dalam waktu dekat ini ya untuk lembaga formalnya insya Allah tahun depan lah kita mulai menerima siswa baru selain santri baru. Walaupun kalau santri khusus ya alhamdulillah sudah berjalan. Nah, adapun kembali tadi segmen ke materi ya yang disampaikan oleh kita itu bergantung jamaah yang meminta. Seperti satu masjid, Ustaz, saya pengennya materi fikih. Baik. Ustaz, saya pengen materi tentang akhlak. Insya Allah. Selama kita emang bisa, itulah tugasnya Ustaz. Jadi menampung apa keinginan jamaah. Walaupun secara pribadi jujur saja saya lebih banyak belajarnya daripada ngajarnya. Ketika saya makanya kenapa ketika saya menyampaikan materi selalu saya membawa buku atau kitab. Betul, sebagai pedoman ya. Supaya apa yang saya sampaikan tengaco gitu. Iya, betul. Saya lebih aman istilahnya ini. Bawa sumbernya gitu. Karena takut saya jujur saja masih tadi saya katakan masih lebih banyak belajarnya ketimbang saya mengajarkannya. Memang tugas seorang ustadz atau guru pada umumnya harus selalu terus belajar, Pak. Apalagi tuntutan masyarakat bukan zaman tuh ya, tuntutan masyarakat terlebih di perkotaan seperti ini daya nalarnya sudah hebat-hebat. Kadang-kadang pertanyaannya lebih pintar dari ustadznya, jamaahnya lebih pintar lebih gitu. Pintar dari pemateri ya. Ya kita lebih senang seperti ini. Nah itu Ustaz, kalau tadi disampaikan kalau lembaganya kan sudah ada ya, di sini juga sudah ada lembaganya gitu kan, dianggap di sini pusatnya lah, insya Allah ya. Amin. Ya, Sekarang membuka cabang di Nagreg. Ya. Nah ini Baraya sobat semua nih, Baraya sahabat podcast RW Caper, ya alhamdulillah nih Ustaz di tahun depan udah launching belum Ustaz? Sebetulnya tahun ini sudah saya coba. Iya. Tapi karena kita belum siap maksimal, ya kurang maksimal juga hasilnya. Insya Allah tahun depan, ini untuk yang formal ya. Untuk yang semodel khusus santri ya. Sudah ada alhamdulillah. Dan kita sudah ada beberapa
bangunan, dan mungkin saya juga mengajak kepada para pemirsa atau para netizen dan kawan-kawan sahabat muslim muslimat dimanapun Iya. untuk mendermakan sebagian hartanya di pesantren kita Iya. insya Allah. Nama pesantrennya apa Ustaz nih? Biar jelas nih, biar para sahabat podcast nih biar tahu nih Oh, iya, nama sahabat. nama lembaganya atau nama pesantrennya. Kalau yang di Maps ya itu Nagreg Islamic Boarding School. Nagreg Islamic Boarding School. Tapi kalau di daerah di sana lebih terkenal pondok pesantren Tangkil, Pak. Tangkil. Ah, Emang banyak pohon tangkil? Betul. Di tempat pesantren yang kami bangun itu kebun tangkil, Pak. Melinjo gitu ya. Oh, kebun melinjo disulap jadi pesantren gitu betul, Ustaz ya. betul. Subhanallah Ustaz. Jadi lembaga apa tadi? Nagreg Islamic Boarding School. Boarding School. Nah, kalau Nah, ini- ya jadi Barahaya Podcast semua nih para netizen, yuk kita bantu nih Ustadz nih sedang merintis, berupaya berjuang untuk menegakkan keilmuan tentang terutama Islam ya Ustadz ya, Insya Allah, Pak. dengan mendirikan pesantren di Nagreg ya, Betul. yang namanya Nagreg Islamic Boarding School ya. Oh. Boarding Dan saya tambahkan lagi gini, bahwa santri kita dan siswa yang kita saat ini yang sudah ada yang sudah kita kelola semuanya pure gratis. Gratis? Kita Subhanallah. gratiskan anak-anak. Emang kita prioritas untuk yatim dan duafa. Insya Allah semuanya kita bismillah saja. Iya, Ustaz. Bismillah. Siap. Ya mudah-mudahan kawan-kawan podcast nih Ya. bisa Terutama para Agnia ya. Agnia, betul. Silahkan. Dan kebetulan suasananya kita berada di bukit Pegunungan. pegunungan. Jadi pas yang kita bangun itu titik tertinggi di situ. Jadi kita melihat Dingin dong Ustadz. dingin. Waduh, dingin banget. Maka bagi teman-teman, kawan-kawan yang mau ke sana melihat survei insya Allah. Walaupun masih dalam proses pembangunan, Iya. kita belum Iya. ini. Bertahap lah Ustadz ya. Bertahap. Iya. Dan insya Allah. Ya, jadi profesi Ustadz ini luar biasa ya. Selain mengajar dari masjid ke masjid, juga punya base camp yang namanya lembaga. Nah, kalau yang di sini lembaganya apa Ustadz? Kalau di sini lebih ke diniyah ya. Dan Enggak, TK. nama lembaganya yang di sini. Oh, Kan harus ada Tarbiyatul namanya Huda. dong. Oh, Tarbiyatul Huda di sini. Tarbiyatul Huda. Tarbiyatul Huda, baru diniyah dan TK saja. Nah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, karena merintis kan dari generasi calon Betul, pemimpin betul. bangsa nih Ustadz ya. Amin, Ya, amin. ya Mohon doanya. sahabat podcast ya, jangan lupa nih Ustadz udah menyampaikan bahwa peran fungsi sebagai ketua MUI itu begitu kompleks ya Ustadz ya. Kompleksitas permasalahan, tapi ya alhamdulillah khususnya di lingkup kelurahan Cisartan Endah, Kecamatan Acamanik dalam hal-hal untuk urusan agama ini insya Allah amannya saja Insya Allah. ya. Sejauh Semua ini. rukun, semua hidupnya bareng sama-sama, tidak ada apa ya, kalau ada permasalahan sedikit wajar ya, dinamika hidup ya Ustadz ya. Tapi nih Barahaya Podcast semua nih yang sangat luar biasa nih Ustadz, kayaknya nggak pernah mengenal lelah ya Ustadz ya. Insya Allah. Sudah mengajar dari masjid ke masjid se-Bandung loh, bayangin ya seperti itu. Nah, sekarang ditambah lagi membuka lembaga pendidikan yang namanya tadi saya sampaikan bahwa Nagreg Islamic Boarding School. Ya. Ya, kalau istilah gampangnya tuh kebun tangkil gitu ya. Pesantren tangkil ya. Pesantren tangkil. Nah, betul. pesantren tangkil. Yuk kita bantu terutama untuk para Agnia ya, saudara-saudara semuslim, kita untuk bantu Ustadz nih bagaimana untuk bisa merealisasikan apa yang diharapkan, dicita-citakan, dan ini memang sebuah kebutuhan untuk kita semua kan. Betul. Ustadz, Insya Allah, insya Allah. Ya seperti itu. Nah, Dan- ini Ustadz, sebelum itu sebelum kita close nih ya. Masih ada ya pertanyaan. Nah, untuk khusus nih ya wilayah, karena Ustadz kan sebagai ketua di Cisartan Endah ya, Betul. ketua MUI. Nah, dalam hal ini Ustadz nih, proses pemilihan ketuanya itu bagaimana Ustadz nih? Ketua MUI maksudnya? Iya, ketua MUI. Kalau lembaga kan udah Ustadz sendiri tiap pegang. Saat kita memilih ketua MUI, Iya. kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan unsur pemerintah terkait. Dalam hal ini Bapak Pak Lurah. Kelurahan ya. Kelurahan dan jajarannya. Kita mengundang para ketua DKM untuk tingkat kelurahan sekelurahan.
atau yang mewakili dari setiap RW. Iya. Karena ada 12 RW, kita Betul. undang 12 RW itu. Jadi unsur pemerintahan wilayah RW Iya. dan diwakili dan perwakilan dan perwakilan masjid satu RW satu gitu ya. masjid. Berarti kita ada beberapa. Yang ketiganya unsur Masyarakat. tokoh masyarakat dan tokoh agama. Subhanallah. Saat itu alhamdulillah ketika Pak Ketua MUI yang dulu dan emang dengan Sebelum saya Ustadz siapa sih? Haji Gawas almarhum. Almarhum. Dan Berarti ada kosong dulu dong. ada beberapa bulan lah jeda waktu itu, dan saya pun sebetulnya udah lama dengan beliau, dan saya emang sebelum menjadi ketua itu sekretaris. Dari Sekarang awal naik Ustadz ya. dari awal ada Cisaranten Endah, Iya. itu mulai saya aktif di MUI. Iya. Nah, begitu almarhum Bapak Haji Gawas ini, kami sowan dengan beberapa tokoh keagamaan di Cisaranten Endah dengan Pak Lurah, gimana nih solusinya? Ya udah kita bentuk ketua MUI Iya. baru pengurusannya, tapi dengan mekanisme sesuai dengan apa Sesuai yang demokrasi lah ya Ustadz ya. betul, kita sampaikan undangan itu melalui Pak Lurah yang mengundang dan panitia yang sudah dibentuk. Iya. Pak Lurah mengetahui, maka mengundang tokoh-tokoh agama, masyarakat, unsur pemerintahan RW dan juga DKM yang ada di kelurahan. Luar biasa, ini betul-betul demokrasi ya. Insya Allah. Kirain teh tunjuk langsung Ustadz. Alhamdulillah. Malah saat itu ada usulan seperti itu, cuman saya nggak mau, takut nanti Betul jadi- Ustadz, betul. takut nanti dikambing hitamkan. Iya, Dan iya. kita di sini belajar untuk coba demokrasi, walaupun Subhanallah. lembaga keagamaan tidak istilahnya tunjuk ini. Iya. KKN gitu lah ya. KKN. Iya. Jadi subhanallah ya. Jadi yang pilih dalam pemilihan itu, yang memilihnya itu para ketua RW, Betul. para ketua DKM dan tokoh masyarakat ya. Betul, Ya luar biasa Ustadz. Tapi betul Ustadz, kalau tunjuk langsung itu kalau ada apa-apa kan resiko juga ya. Betul. Tapi kalau secara demokrasi, karena Islam juga mengajarkan demokrasi kan, ya, kalau dilaksanakan secara demokrasi ya insya Allah ringan lah. Karena andai kata pun ada permasalahan yang dihadapi, kita bisa manggil lagi mereka kan ya. Betul. Seperti itu. Ayo kita rembukan sama-sama gitu ya. Oke Stan, kita tuh sebetulnya pengen panjang lebar nih ya. Nanti ini sebagai perkenalan aja dulu Stan ya. Siap. Nah, sebagai perkenalan dulu, tadi sudah disampaikan hari ini kita kedatangan Ustadz Jaya El Fahmi ya. Betul. Ustadz Jaya El Fahmi yang tinggalnya di Cisaranten Endah. Dalam hal ini juga beliau sebagai pendakwah, sebagai guru, ustadz ya, dan juga sebagai punya lembaga pendidikan. Nah untuk itu Baraya Podcast semua, Aki berharap nih, Aki mengajak kepada semua kaum muslimin, muslimat, ya terutama kaum agnia nih, yuk kita bantu Ustadz Jaya agar cita-citanya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan ini untuk anak cucu kita bisa lebih cepat dan lebih maju lagi. Amin. Ya, Ustadz mungkin segitu aja dulu ya untuk Baik, terima bincang-bincang pada saat ini, sekarang ini. Jadi mohon maaf sekali Ustadz, acaranya padat nih, saya ganggu terus ya, dan insya Allah nanti segmen kedua kita bahas hal yang lain saja. Siap. Oke, Insya terima Allah, kasih Baraya Podcast semua, terima kasih Ustadz juga semuanya. Mohon maaf bila tutur kata kita kurang berkenan, jadi sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.